Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Gisti Dahlia dari kelas MA 22B1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa fenomena yang sudah disediakan. Saya di sini mengambil 5 fenomena. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Purwanto selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Lanjut saja, saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa fenomena. Yang pertama ada fenomena bagaimana mengatasi resiko digitalisasi. OJK tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Yang pertama mungkin OJK memastikan penyelenggara produk investasi telah terdaftar dan berizin di OJK untuk memastikan legalitas transaksi yang dilakukan. Dan yang kedua, selalu periksa imbal hasil dan manfaat lain yang ditawarkan oleh produk investasi untuk memastikan keberadaan logika dan penawarannya. Dan OJK juga turut berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Penekanan pada pentingnya pemahaman dan kesadaran terhadap resiko digitalisasi menjadi fokus utama dalam keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang resiko-resiko dalam bidang keuangan digital. Yang kedua, saya mengambil fenomena startup pilot di Indonesia. Di sini yang pertama ada Shopee, yang kedua ada Tanihub, yang ketiga ada Fabelioa, yang keempat ada Mobile Premier Language, yang kelima ada Line, yang keenam ada Sendip, yang ketujuh ada Bananas, dan yang kedelapan ada Beres ID. Sedikit menjelaskan tentang beberapa fenomena dari startup pilot di Indonesia itu, saya mengambil contoh Shopee. Shopee memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejumlah karyawan di perusahaannya sebagai langkah efisien dan sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan di era ketidakpastian ekonomi global. Yang ketiga, saya mengambil fenomena investasi emas, saham atau properti sih gitu maksudnya. Investasi emas sudah populer di kalangan masyarakat sejak dahulu kala sebab nilainya yang akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi kalau kita beli emas, makin bertambahnya waktu itu harga semakin meninggi atau membukit. Dari sini kita akan menjelaskan apa sih saham atau properti dari si investasi saham ini. Pertama, saham adalah salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang meningkat. Balik lagi, emas harganya selalu meningkat. Yang kedua itu ada properti, yaitu harga atau harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksud. Menurut saya pribadi, investasi emas itu masuknya ke saham atau properti lebih mencondong ke saham. Begitu menurut saya. Dan yang keempat itu saya mengambil fenomena rupiah melemah, bagaimana antisipasinya. Yang pertama itu membeli produk dalam negeri, yang kedua ada berinvestasi di dalam negeri, yang ketiga tidak menimbun dolar. Nah, jadi kita harus mencintai produk dalam negeri. Yang kelima atau yang terakhir saya mengambil fenomena pengajuan KPR ditolak atau tidak disetujui karena adanya pinjol. Pinjol adalah salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan KPR menjadi sulit bahkan ditolak oleh pihak-pihak KPR. Memang KPR itu mempunyai standar yang kita harus penuhi sebagai kita pengguna KPR. Jadi menurut Direktur Utama
BBTN atau Haru Kusna Maharyo dalam forum grup diskusi atau FGD, optimisme pembiayaan rumah rakyat di tengah resesi global. Pada Kamis 24 bulan November ini, tahun 2022, tahun lalu sebelumnya, mohon maaf, menuturkan keluhan nasabah rumah subsidi tidak dapat diproses itu disampaikan oleh sejumlah developer. Di BTN itu banyak ditolak. Beberapa tempat. Kenapa ditolak? Setelah kami teliti ternyata ada ketentuan yang memang harus dipatuhi. Kalau dia adalah seorang nasabah pernah menunggak suatu lembaga keuangan, maka tidak bisa untuk kita kasihani dari pihak KPR-nya. Dan Bapak Haru pun menyampaikan dalam penelaahan lebih lanjut, kredit macet itu umumnya bukan berasal dari perbankan, melainkan dari pinjaman online atau pinjol. Ternyata setelah dicek lagi, pinjamannya bukan di bank tetapi di pinjol. Itu ada puluhan ribu yang tidak diproses, dan oleh sebab itu mendorong agar masyarakat untuk terkendala KPR untuk segera menyelesaikan utang piutangnya di lembaga keuangan tersebut, termasuk pinjol. Selain itu dibutuhkan hidup disiplin secara keuangan agar KPR dapat disetujui. Jadi sebagai kita yang ingin menggunakan fasilitas yang sudah negara atau perusahaan swasta punya seperti KPR dibangun oleh Bank BTN ini, kita harus cerdas. Apa sih yang harus kita penuhi, apa sih yang harus kita hindari gitu. Jadi tidak boleh menyalahgunakan atau menyembunyikan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya project UTS pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.